Pujian ini mengungkapkan isi hati kami kepadamu ya Bapa, bahwa hanya Engkau yang kami kagumi. Tuhan, berkenan Engkau Tuhan berdaulat bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami rindu halawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu, kami merindukan urapan Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas kami pada saat ini, menyingkapkan rahasia surga lewat firman yang kami boleh dengarkan. Tuhan, mari sertai kami, biar kiranya Engkaulah Allah yang menyatakan bagi kami kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, dan satu hal yang kami maklumkan, bahwa kuasa-Mu yang menyertai kami. Di dalam kuasa-Mu kami bertindak menolak semua intervensi iblis, kuasa jahat, merongan kuasa gelapan, tipu daya iblis, hikmat manusia yang dibangun atas dasar kesombongan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Tuhan sajalah yang berdaulat. Bahkan hanya Tuhanlah yang ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan firman-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna sampai pada selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Iya, shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Desember. Kita tahu bahwa bulan Desember ini banyak orang yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam suasana Natal. Kita bersyukur ini ada pohon terang ya. Pohon terang sudah dipasang ternyata. Iya, tapi yang penting ya, Kristus menyala di hati kita. Amin. Ya, bahwa Kristus yang menyala di hati kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau orang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk supaya boleh menyambut hari Natal, hari kelahiran, tetapi kembali lagi bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari kita adalah hari di mana kita selalu bersama dengan Tuhan. Dia selalu ada ya bersama dengan kita ya, saat kapanpun dimanapun kita berada, Allah selalu ada bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Tentunya kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah bagian daripada sesuatu yang dinantikan dari Tuhan. Bahwa hari-hari kita adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita senantiasa menyembah Dia. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan tidak berlambat-lambat. Saya akan masuk di dalam ya pemberitaan firman Tuhan. Dan bahwa di minggu pertama ini saya tidak menyampaikan tentang Natal, tetapi saya akan menyampaikan tentang bagaimana anak-anak Tuhan melayani Tuhan yang hidup, ya, melayani Tuhan yang hidup. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita persiapkan diri kita. Kita mungkin merasa bahwa hari-hari kita berada, bahkan kita beraktivitas, bahkan mungkin kita selalu ya ambil bagian ya di dalam pelayanan, bahkan tidak hanya hari Minggu saja. Mungkin saya kira kita bisa jadi orang yang aktif setiap hari, bahkan mungkin kita ya giat di dalam panggilan dan pelayanan. Tetapi marilah kita uji apakah kita adalah orang-orang yang memang benar-benar ya melayani Tuhan atau melayani diri kita sendiri. Nah, untuk itu tema kita hari ini berbicara tentang melayani Tuhan atau diri kita sendiri. Dan untuk itu tema kita hari ini berbicara tentang apakah kita memang benar-benar melayani Tuhan atau melayani diri kita sendiri. Baik, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita percaya bahwa kita ada di dalam pelayanan setiap hari Minggu, itu adalah melayani Tuhan. Tetapi mari kita lihat apakah kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan atau kita adalah yang sibuk dengan diri kita sendiri. Dan untuk itu saya mengajak kita membuka dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. Berembun ternyata ini.
Ya, baik, kita akan membuka 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah temukan? Oh, ya, oke, kita baca. Ayat 11 sampai dengan ayat 17, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, baik sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Baik, dari nats yang kita ambil ini berbicara tentang nasihat Rasul Petrus kepada hamba-hamba Allah atau hamba-hamba Tuhan yang ada di Asia Kecil. Nah, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 di sana berbicara tentang bahwa kondisi dan keadaan saat itu, nasihat Petrus menasihati orang-orang yang ada di perantauan. Baik, untuk itu kita lihat dalam tema yang kita ambil, yang kita angkat pada hari ini, melayani Tuhankah atau kita melayani diri kita sendiri? Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-7, 11 sampai ada yang 17 ini. Kalau kita lihat di slide-nya, boleh diangkat? Coba. Ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa ia sedang dan telah melayani Kristus. Namun sebenarnya mereka belum melayani Kristus dalam hidupnya. Kalau kita lihat di sini, mereka berpikir bahwa dengan pergi ke gereja, memberi persembahan, mengikut kegiatan-kegiatan ibadah sepanjang minggu, berarti sudah melayani Kristus. Tetapi lihat di sini, bahwa memang hal itu, seperti itu, tidak salah. Kalau kita melihat bahwa kegiatan kita hari-hari kita, hari Minggu kita datang untuk beribadah, itu adalah bagian yang kita harus kerjakan sebagai orang percaya. Tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita tilik lebih jauh berkaitan dengan masalah kehidupan kita di dalam hal melayani Tuhan, kita melihat di slide yang kedua, boleh kita lihat di sana. Ketika kita memutuskan untuk melayani Kristus, di sana ada pengorbanan. Berarti secara otomatis kita memposisikan diri menjadi hamba. Dan Kristus adalah Tuhan kita. Pada waktu kita memutuskan untuk kita mengambil sikap untuk melayani, sebenarnya kita harus menanggalkan semua apa yang perlu kita pertahankan. Banyak di antara kita untuk hal ini sangat sulit. Banyak orang Kristen yang tidak mampu untuk melepaskan apa yang ada padanya. Dia akan mempertahankan karena memang tidak gampang untuk melayani Kristus. Ada banyak hal penghambat kita untuk kita boleh datang melayani Tuhan. Bisa saja keluarga kita sendiri, bisa saja diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu ditegaskan di sini, berbicara tentang jika kita memutuskan untuk melayani Kristus, berarti secara otomatis kita harus memposisikan diri menjadi hamba. Tidak gampang untuk menjadi hamba, tetapi kembali lagi ditegaskan di sini, inilah nasihat Petrus. Dan Kristus itu adalah Tuhan kita. Jadi diri kita atau keegoisan kita yang masih menjadi Tuhan, jika ada demikian, jika keegoisan kita yang menjadi bagian yang terutama dalam diri kita, kita sebenarnya belum layak. Dan kita belum disebut melayani Tuhan yang sesungguhnya. Penghambat utama itu ada di dalam diri kita. Kita mungkin berpikir bahwa saya sudah habis-habisan, saya sudah mati-matian, dan saya sudah giat segiat-giatnya. Tetapi jika keegoisan, kepentingan diri sendiri
masih menjadi bagian yang mendominasi dalam diri kita, kita belum menjadi pelayan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal nanti kita akan lihat berkaitan dengan apa yang Rasul Petrus tekankan di situ. Di sini slide berikutnya dikatakan, seorang hamba adalah seorang yang berdedikasi kepada orang lain. Dia membaktikan hidupnya bagi kesejahteraan dan keperluan orang lain. Di sini berbicara tentang kalau kita melayani Kristus, ada ayat mengatakan begini, jika engkau mengunjungi atau memberi pakaian kepada orang-orang yang terlantar, di sanalah sebenarnya kita memperhatikan Kristus. Jika kita memperhatikan orang-orang yang mungkin tidak memiliki rumah dan yang tidak memiliki makanan, tetapi kita penuh perhatian kepada orang-orang seperti itu, disitulah sebenarnya kita melayani Tuhan. Itulah di dalam Matius dikatakan demikian. Nah, berbicara tentang melayani Kristus, kali masih ada kepentingan pribadi, lebih berat kepada keegoisan kita. Yang penting saya happy, orang lain tidak peduli. Nah, di situ kita belum melayani yang sesungguhnya. Kita belum melayani Tuhan yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu perlu introspeksi diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang telah sadar akan hal ini? Ya. Apakah kita benar-benar melayani Kristus atau melayani diri kita? Nah, dikatakan, jika kita melayani Kristus berarti kita harus siap untuk mengabdikan hidup kita bagi hormat dan kemuliaannya. Dalam hal inilah kehidupan kita sebenarnya kita tahu bahwa oh iya, saya mengarah kepada satu keadaan. Puji Tuhan, saya teringat kemarin kami ada di panti apa ya kemarin ya? Oh, rehabilitasi ya, panti rehabilitasi. Waduh, happy banget, senang banget. Ya, dan kebetulan Ibu Yulia kemarin ya merayakan ulang tahun bersama dengan orang-orang yang ODG, orang dalam gangguan jiwa. Saya akhirnya memperhatikan, saya perhatikan. Karena semua udah bangkit berdiri joget, saya udah lihat. Ini siapa yang sakit jiwa? Iya. Siapa yang sakit jiwa? Sehingga saya bilang gini, satu kali lagi kita datang di tempat ini kosong. Saya melihat semua pada waras. Pada sehat semua. Saya lihat, waduh, ini luar biasa ya. Ini ada hal-hal yang memang ya udah lama kita tidak melakukan itu ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Yulia memperlihatkan kita boleh pergi ke sana dan kita melihat. Waduh, Ibu Rita saya lihat sampai dia lupa suami ya, sorry ya. Waduh, itu memang enak benar, sukacitanya luar biasa. Kita boleh melihat, menyaksikan bagaimana mereka merasakan sukacita karena kita ada bersama dengan mereka. Nah, mereka merasa bahwa mereka bukan orang sakit jiwa. Kenapa? Karena mereka bersama dengan kita yang normal dan mereka melihat apa yang kita lakukan dan mereka pun sekalipun ya mungkin ada ya lagu-lagu yang kelihatannya saya kira secara umum, tetapi di lagu-lagu rohani mereka juga menyanyikan lagu rohani itu luar biasa. Ada yang tampil ada 3 orang atau 4 orang. 3 orang menyanyi. Oh, saya bilang ini luar biasa. Kemudian pada waktu firman Tuhan disampaikan, ada poin-poin yang disampaikan dan kemudian ada ayat-ayat yang disampaikan. Sebelum firman Tuhan itu disampaikan, dipertanyakan. Ayat itu ada di mana? Ada yang menjawab. Saya bilang, wow, ini luar biasa nih panti rehabnya ini. Ini berarti hidup mereka benar-benar hari-hari mereka adalah hari-hari bersama dengan firman. Saya teramat percaya pengelola tempat itu adalah orang yang hidup di dalam pimpinan roh. Penyertaan Roh Kudus ada di sana. Dan itulah yang saya melihat. Makanya di sini timbul. Tadinya saya berbicara tentang akhir zaman. Masih dalam 1 Petrus juga. Ya. Tapi setelah saya melihat ini bahwa kayaknya ini cocok dengan apa yang kita alami kemarin. Bagaimana yang ikut kemarin? Ada sukacita? Amin toh? Iya. Ada Ibu Tere kemarin juga ya. Ibu Winda. Ya, ada Ibu Rita dan kemudian keluarga Pak Siregar.
Ini luar biasa. Saya merasakan di sana, inilah pelayanan yang luar biasa. Ya, akhir dari pandemi ini saya terhibur banget saya ada di sana. Sekalipun pulangnya saya dapat oleh-oleh. Ya, tetapi saya tidak pusing lagi dengan itu. Ya, saya puji Tuhan hari ini saya sudah bisa jalan. Kemarin ada yang telepon saya, Pak ada apa itu? Saya bilang saya juga sedang mengalami. Puji Tuhan. Tapi saya tidak mau pusing dengan itu. Saya melihat bahwa ada sesuatu hal, ya, pengharapan bagi orang percaya jika kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Di sini dikatakan, ya, jika kita melayani Kristus berarti kita siap untuk mengabdikan hidup kita bagi hormat dan kemuliaan namanya. Jadi hamba itu tidak suka lagi menuntut hak-haknya. Ia menerima yang diberikan kepadanya apa adanya. Nah, di dalam hal ini banyak hamba Tuhan mungkin yang belum bisa bersahabat atau berdamai dengan dirinya sendiri. Tersinggung sedikit, keluar dari pelayanan. Tersinggung sedikit, ada masalah sedikit. Nah, kebetulan kemarin ada khotbah yang mengatakan hanya gara-gara apa kemarin itu? Ya, hanya gara-gara baju Natal airnya ngambek. Saya pikir, oh ya. Jadi ternyata pendeta juga manusia, ya. Tapi jangan sampai dijadikan alasan sehingga akhirnya kita, ya, menghilang dari peredaran. Seringkali kita hanya karena keegoisan kita, merasa kita tidak diperhatikan, merasa kita tidak dipakai. Sebenarnya bukan tidak dipakai. Sebenarnya kita ini akan terpasang. Semuanya kalau kita mau sebenarnya akan terpasang dalam panggilan pelayanan. Dan pelayanan bukan hanya di altar ini. Ingat, pelayanan bukan hanya di altar ini. Ini hanya bagian daripada kegiatan yang kita akan kerjakan setiap hari Minggu. Tetapi pada hakikatnya pelayanan yang sesungguhnya itu hari-hari kita. Dimanapun kita berada. Itulah yang sebenarnya sesungguhnya yang disebut dengan pelayanan. Bukan di sini. Ada amin? Ini hanya merupakan sesuatu deklarasi kemenangan setiap hari Minggu kita ada di sini. Tetapi yang terpenting dalam melayani itu adalah keseharian kita, hidup kita, dimanapun kita berada. Adakah kita berdampak untuk memberikan sukacita? Adakah kita berdampak untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekeliling kita? Atau kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri? Itu akan terukur dan kita yang tahu. Ya, nah oleh sebab itu berbicara tentang melayani, Rasul Petrus ini menekankan tentang hal itu. Selanjutnya dikatakan Petrus memberikan nasihat. Ini di pasal 2 ini, 1 Petrus 2 ini kita lihat apa sih yang menjadi nasihat Rasul Petrus. Nah, Petrus memberikan nasihat-nasihat praktis dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Petrus memberi peringatan kepada orang-orang yang melayani Kristus di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Di sini dipesankan pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus yaitu di ayat yang ke-22, ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, ini poin pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dikatakan miliki cara hidup yang baik. Iya, di ayat yang ke-12 coba dibukakan pasal 2 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12 dikatakan apa di situ? Di alinea pertama dikatakan, kita baca bersama-sama, milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup baik yang baik ini disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil. Kalau kita baca di pasal 1 ayat 1. Ya, kepada orang-orang yang ada, yang bukan di sini, yang bukan di kita sini. Ini yang disampaikan adalah kepada orang-orang yang belum. Ya. Artinya kebaikan kita itu tidak cukup hanya kelihatan di kumpulan orang percaya yang tidak ada gunanya. Ini namanya kalau kebaikan kita ada di dalam kumpulan seperti ini, ya, itu namanya kita ada di dalam anugerah. Tetapi jika kebaikan kita itu terpancar di luar sana, ya, itulah yang sesungguhnya yang disebut melayani. Tapi bagaimana kita akan menjadi orang yang baik di luar sana kalau di tengah-tengah kita yang sesama ini kita tidak mau berbuat sesuatu?
Adakah kita memang benar-benar adalah pelayan Kristus? Bapak Ibu perhatikan, orang yang berbuat baik di luar sana akan terpancar dari dalam terlebih dahulu. Tidak mungkin yang di luar sana kita melakukan yang baik kalau di dalam saja kita tidak peduli. Terang itu tidak bisa akan bercahaya di luar sana kalau di dalam aja ini redup. Bagaimana kita bisa menerangi di luar yang begitu luas kalau nyala kita di dalam saja sudah redup? Perhatikan dengan baik, kalau kehidupan kita memang benar-benar hidup dalam Kristus, pancaran sinar kemuliaan Tuhan itu akan menerangi kondisi sekeliling. Kalau terang itu menyala atas kita, maka terang itu sekalipun kita ada di luar, dia akan benar-benar tetap menyala untuk menerangi. Tapi bagaimana kalau terang kita di dalam seperti ini redup? Nah, oleh sebab itu perhatikan dengan baik. Di sini dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Nasihat pertama yang Petrus sampaikan berkenaan dengan cara hidup yang baik. Cara hidup itu berhubungan dengan sikap. Bagaimana sikap kita? Tadi saya katakan, bagaimana kita menjadi sikap, memiliki sikap yang baik di luar sana kalau di dalam pun kita tidak memiliki sikap yang baik. Di dalam kita tidak memiliki perhatian yang baik terhadap sesama kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa menjadi terang atau memperhatikan orang-orang di luar kalau di dalam saja kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik. Makanya di sini dikatakan, ya, dikatakan orang percaya selalu, nasihat pertama yang Petrus sampaikan berkenaan dengan cara hidup yang baik. Cara hidup itu sehubungan dengan yang pertama sikap. Kemudian apa? Perkataan-perkataan kita. Ada banyak hal yang seringkali perkataan kita tidak mencerminkan dan tidak membawa damai sejahtera kepada kondisi dan sekeliling kita. Nah, bagaimana kita di luar sana akan menjadi berkat? Kalau kita di antara, ini bahkan di dalam keluarga aja. Ya, hari-hari kita bisa perang dengan keluarga. Iya. Kalau kita tidak tahan-tahan diri, ya hari-hari dalam keluarga pun ada itu. Ya, kami bersyukur ada salib dalam rumah. Ya, bersyukur. Ya, tetap damai. Tetap harus ada, ya, berdamai dengan diri sendiri. Nanti ke bawah kita akan lihat. Ya, berbicara tentang tantangan dan rintangan dalam kehidupan orang percaya itu tidak hanya di luar. Ya, di luar itu adalah bagian yang sudah pasti. Ya, tetapi di dalam pun sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa keluar untuk menjadi berkat di luar kalau kita di dalam? Ya, kalau kita di dalam keluarga antara suami, istri, anak-anak ada perang, ada perang teluk, ya. Ya, moga-moga tidak ada piring terbang ya. Ya, saya kira ya. Moga-moga di rumah tidak ada piring terbang. Saya masih ingat dulu saya ada saya menyaksikan sampai grendel pintu itu udah nggak ada yang becus. Ya. Kenapa? Kejar-kejaran. Ternyata gagang pompa air itu dulu masih musim pompa kan? Itu jadi kejar-kejaran, nggak ketemu pintu yang dihantam. Nah, di dalam hal ini kita jangan sampai terjadi hal seperti ini. Bapak Ibu, kita tidak akan mencerminkan sesuatu hal berbicara dengan perbuatan baik. Iya, perbuatan baik itu harusnya dimulai dari diri kita sendiri. Jangan tuntut istrimu. Kalau engkau mau menuntut istrimu untuk dia berbuat baik, perbuatlah dulu engkau suami. Ya, perbuatlah yang baik dulu. Demikian dengan istri. Jangan tuntut suami untuk berubah. Berubahlah lebih dulu supaya semua akan menjadi lebih baik. Ada amin ya? Iya. Dalam hal ini kita seringkali mungkin kita berharap bahwa orang lain berubah dulu. Kalau boleh dia harusnya dia berbuat baik kepada saya. Nggak usah tuntut orang itu berbuat baik kepadamu. Berbuatlah baik kepadanya, maka dia akan berbuat baik kepadamu. Kalaupun juga tidak, tetap sabar sampai akhirnya dia berbuat baik. Amen.
Saya kalau kita mau saksikan di sini, ya enggak apa-apa, direkam dikit. Ada banyak tempat, ada berapa tempat yang kami ada di situ. Bertahun-tahun. Tapi saya selalu memberikan senyum. Selalu senyum. Mau buang ludah di depan saya harus senyum. Dan saya harus sapa. Kamu jawab tidak jawab, saya harus sapa. Sampai pada akhirnya suatu saat Natal datang dan mengucapkan Natal ke rumah. Itu kan suatu luar biasa yang tidak pernah kita menyangka akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita mau berbuat baik. Makanya inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang pertama di sini dikatakan miliki cara yang baik, miliki cara hidup yang baik. Ini penting bagi kita. Oke. Dikatakan demikian. Nah, ini kayaknya bisa panjang ini. Oke. Cara hidup sehubungan dengan sikap, kemudian perkataan kita, pemikiran kita, dan lain-lain. Ada banyak hal. Nah, kalau saya mau, ya ini kalau sudah dikait-kaitkan dengan ayat-ayat ini banyak. Iya. Oh ya, tidak apa-apa. Saya bisa ditegur lagi sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan. Dikatakan orang percaya selalu mendapat perlawanan dari orang yang tidak percaya. Pastinya ya. Sudah pasti itu. Orang percaya pasti akan mendapatkan perlawanan. Sebab kalau untuk menguji orang percaya harus ada tantangan. Dan kemudian mereka hendak memusuhi dan hendak membinasakan. Itu udah jelas. Petrus tahu bahwa satu-satunya jawaban terhadap mereka adalah dengan memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik membuat orang yang memusuhi mau tak mau akan mengeluarkan ya pujian. Pastinya. Tadi yang saya sudah katakan, kau mau buang muka kek, saya tegur. Kau mau buang ludah kek di depan saya, tetap aku akan memberikan senyum. Itulah memiliki cara yang baik. Dalam hidup ini, kita membutuhkan cara-cara seperti ini. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, kata firman-Nya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, dalam hal inilah sebenarnya disampaikan oleh Rasul Petrus. Yang kedua, kita lanjut lagi. Yang kedua, di sini dikatakan milikilah hati hamba atau penundukan diri. Kita baca di ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Kita boleh buka. Dikatakan apa di sana? Ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, menghormati orang-orang yang berbuat baik. Di sini berbicara tentang poin yang kedua, dikatakan bahwa memiliki hati hamba atau penundukan diri. Ini penting. Kalau kita tidak memiliki akan hal itu, tadi sebenarnya gambarannya saya sudah sampaikan tadi. Nasihat kedua yang Petrus sampaikan adalah nasihat penundukan. Tunduk tentu saja bukan topik yang menarik bagi kebanyakan orang yang lebih suka untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ya, di dalam hal ini banyak orang adalah tadi kalau disebut bahwa kalau masih ada keegoisan dalam diri kita, hal seperti ini kita tidak akan temukan. Kita tidak akan dapat lakukan. Tetapi kembali lagi, kalau kita ada penundukan terhadap kebenaran firman Tuhan yang memampukan kita untuk bersabar atas semuanya, itu adalah firman itu sendiri dalam diri kita. Kita akan sabar untuk melihat kondisi yang keadaan sampai pada akhirnya terjadi pemulihan. Nah, Paulus menekankan tentang hal ini karena ada banyak orang yang tidak mampu untuk merendahkan hati, ya bahkan di hadapan musuh. Kita ini harus berdamai. Tidak ada jalan lain. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berdamai. Nah, itulah yang sebenarnya Tuhan mau dari kita. Tapi dalam hal ini banyak orang yang sulit untuk melakukannya. Siapa dia? Ngapain? Ya, peduli amat dengan dia. Ya, tapi itu sebenarnya sikap-sikap yang artinya menyerah dengan tidak punya tujuan. Sebenarnya kita tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Kita tetap memiliki sikap baik, ya, sikap hati yang baik. Dikatakan di sini bahwa nasihat Petrus untuk menyampaikan adalah penundukan diri itu adalah penting.
Karena memang tidak semua orang bisa untuk melakukan tentang hal yang disebut merendahkan hati ini. Dan ayat yang ayat 13 mengatakan bahwa kita harus tunduk pada lembaga-lembaga yang ada. Dalam hal ini pemerintah, dalam perikop ini juga dibahas tundukan kita sebagai warga negara. Umpamanya di dalam ayat yang ke-18 kalau kita baca lebih lanjut, di sana dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Di sini dikatakan bahwa kalau kita mau tunduk itu tidak kepada yang baik saja, tetapi kepada yang bengis. Dan kita tunduk bukan kepada orang yang baik-baik saja, kira-kira seperti itu, tetapi kepada orang-orang yang bengis sekalipun kita harus tunduk. Kalau itu adalah aturan. Nah, seringkali kita diperhadapkan dengan kendala yang seperti ini di dalam hal mengurus apa-apa selalu ya surat menyurat. Seringkali kita dikenakan hal-hal yang sekalipun itu gratis ya, tetapi kita dibebankan padahal udah jelas-jelas gratis. Nah, situ kadang-kadang kita dongkol ya. Tetapi kembali lagi, sudahlah, enggak usah dipersoalkan. Kalau memang ada, kasih aja sebagai rasa terima kasih saja, kita anggap seperti itu. Sudah, kasihkan, selesaikan. Daripada kita dongkol, itu membuat dosa dalam diri kita. Tapi lebih baik kita memberikan dengan sukacita. Makanya ya sudah, enggak usah melihat bahwa kita sepertinya dimanfaatkan. Tetapi kembali lagi di sini ayat yang di 1 Petrus 2 ini ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20 di sini saya akan bacakan. Ya, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Ini kan luar biasa ya. Ini luar biasa. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Oh haleluya. Mampukah kita? Ya, hanya orang dalam Kristus yang mampu. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ayat 25 terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita lihat di sini bahwa kita tunduk tidak kepada yang baik-baik saja. Karena terujinya kita kalau kita tunduk kepada orang yang bengis sekalipun. Ya, nggak tahu saya bengis nggak di sini. Haleluya. Oke. Nah, di dalam hal ini kita lihat bahwa kalau saja kita mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, nah disitulah baru angkat jempol. Kalau bilang ada teman yang bilang, saya angkat jempol 4 jempol saya angkat Pak Pendeta. Oh iya, tapi saya bukan saya, kata firman. Bukan aku tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi kalau kita mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, itu bukan karena kita. Jangan ada orang yang sombong hal itu. Bukan karena kita, bukan karena kamu, tetapi aku, kata Kristus. Tetapi karena Rohku yang ada di dalam kamu yang memampukan kamu untuk dapat melakukan semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kebenaran, sesungguhnya Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memampukan kita untuk melakukan semuanya. Baik. Sebagai ilustrasi kita lihat, berbicara tentang pertandingan bola. Iya, apa jadinya jika para pemain tidak tunduk kepada wasit? Tentu pertandingannya akan menjadi kacau. Tunduk merupakan kewajiban. Ayat 13 adalah kalimat perintah. Jadi tunduk itu adalah merupakan keharusan dan bukan kalau rela saja.
Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dari ilustrasi ini kita tahu bahwa ternyata kata tunduk itu adalah perintah, kata kerja. Ya, bukan kalau rela saja. Ya, tidak. Tetapi itu adalah kewajiban orang percaya. Coba perhatikan waktu Yesus dia rela untuk didera, dicambuk. Bisa nggak dia menghindar dari semua itu? Bisa. Ya, tetapi dia rela demi untuk apa? Untuk saudara dan saya dan untuk dunia ini. Nah, kata inilah harusnya kita kenakan kepada diri kita. Kita rela untuk disakiti karena kita tahu bahwa di balik hal itu ada upaya yang dijanjikan oleh Tuhan. Supaya kita boleh menikmati kebahagiaan yang bukan diberikan oleh dunia ini. Tetapi kebahagiaan yang hanya diberikan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Poin ketiga kita lihat. Miliki kemerdekaan dalam hidup. Di ayat yang ke-16 kita baca dikatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Berbicara tentang nasihat yang ketiga ini, Rasul Petrus katakan nasihat berbicara tentang kemerdekaan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang sekalipun dia adalah orang Kristen sudah hidup dalam Tuhan, tetapi sebenarnya dia belum merdeka. Dia masih terkungkung dan masih dikuasai oleh semua keinginan daging dalam dirinya. Dan inilah yang seringkali menghambat orang di dalam pertumbuhan imannya. Banyak orang bertumbuh imannya karena dia benar-benar belum merdeka. Apa itu? Belum bertobat sungguh-sungguh. Makanya kalau ada hal-hal yang sepertinya itu tidak atau itu bertentangan dengan keinginannya, maka dia akan berontak. Ini orang-orang seperti ini belum merdeka. Kalau orang dalam Tuhan disakiti sekalipun, dia sudah merdeka, dia tidak akan peduli dengan hal itu. Ya, dia akan tahu bahwa itu adalah bagian daripada proses hidupnya. Ingat bahwa proses hidup kita di dalam kehidupan orang beriman teruji sebagai orang yang percaya yang benar-benar melayani Tuhan, maka dia akan diproses dengan masalah. Ingat itu, bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman, orang percaya tidak enak-enak saja. Ya, tetapi kehidupan kita akan diproses dengan persoalan. Tetapi bagaimana kita orang yang sudah merdeka yang tidak akan sakit hati dengan semua apa yang kita alami. Ya, kita akan lihat bahwa itu hanya adalah bagian yang sebenarnya datang dan pergi. Siapa yang khotbah dikatakan itu juga akan berakhir. Pak Junaidi. Ya, kekayaan kaya apapun juga itu juga akan selesai. Kalaupun juga engkau miskin, semiskin apapun juga itu akan selesai. Jadi yang paling baik adalah miliki satu pengharapan kepada Kristus, karena itu tidak akan pernah selesai. Dia akan menyertai sampai kepada kesudahannya, bukan kesudahan dalam hidup di dunia, tetapi sampai akhirnya kita masuk di rumah perjanjian, rumah indah, yaitu di surga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang merdeka. Dikatakan, nasihat ketiga ini sepertinya bertentangan dengan yang kedua, yang tadi di atas. Yang Petrus maksudkan adalah bahwa supaya kita jangan diperhamba lagi oleh hal-hal yang selain Kristus. Jika kita melayani Kristus, berarti hanya Kristus yang berhak memerintah hidup kita. Ini perlu kita perhatikan dengan baik, bahwa hanya Kristuslah yang berhak untuk memerintah hidup kita. Dan dalam Kolose 3 ayat yang kelima di sana dikatakan, ya, berbicara tentang penghambat dari hidup kita. Ya, Kolose 3 ayat yang kelima, inilah yang seringkali membuat orang itu tidak merdeka, karena ada yang memerintah di dalam dirinya, yaitu apa? Di sana dikatakan kata perintah, matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kenajisan, yang sama dengan penyembahan
berhala. Itu di Kolose 3 ayat yang kelima. Nah, di dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Petrus tadi bahwa ada hal yang perlu kita selesaikan dalam diri kita. Seringkali kita terhambat di dalam kemerdekaan kita sebagai orang Kristen untuk menikmati Kristus dalam diri kita. Sebenarnya yang dimaksud oleh Petrus itu adalah kemerdekaan karena Kristus yang memerintah dalam diri kita. Itu terhambat karena ada hal-hal yang tadi, yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayatnya yang kelima. Apa itu? Coba buka. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Inilah yang membuat orang terkungkung dalam kehidupannya sehingga akhirnya tidak ada kemerdekaan. Orang-orang seperti ini imannya akan selalu kerdil. Orang-orang seperti ini imannya akan tidak bertumbuh. Dia adalah orang yang hanya hadir, absen, hadir, tapi pulang sama, tetap kosong. Ya. Datang kosong, pulang tetap kosong. Nggak tahu itu bagaimana ya di apa ini? Iya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang belum merdeka. Tapi kalau orang merdeka adalah orang yang sudah benar-benar memberi diri tadi kepada Tuhan. Dia sudah harus selesai, harusnya sudah selesai dengan apapun yang disebut dosa. Kungkungan dosa ini yang membuat orang kerdil, tak berdaya apa-apa. Oke, baik, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut, udah jam 9 ya. Oke, keputusan terakhir. Oke, dalam Kolose 3 ayat yang 5. Yang keserakahan apa semua orang yang dalam hal ini. Nah, untuk penerapan dari apa yang kita sudah dengar tadi. Jika saudara memiliki kerinduan untuk melayani, ya, janganlah keserakahan memperhamba saudara. Iya. Dukunglah pekerjaan Tuhan dengan apa yang Anda miliki. Iya, di sini ya. Berbicara tadi di atas itu ada keserakahan itu dia. Tapi di sini dalam penerapan hidup kita sebagai orang yang baik, sebagai orang merdeka, sebagai orang yang memiliki kerendahan hati, berbicara tentang suatu sikap hidup yang sebenarnya terrepresentasi dalam kehidupan kita hari-hari. Dikatakan jika saudara memiliki kerinduan untuk melayani, janganlah keserakahan memperhamba saudara. Dukunglah pekerjaan Tuhan dengan apa yang Anda miliki. Nah, di sini ada kata himbau untuk hal ini. Sebagai penutup, Rasul Petrus katakan di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Baik, saya kira demikian ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, ya kita cermati dengan baik, berbicara tentang apa yang kita telah dapatkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya inilah yang memampukan kita untuk dapat melakukannya dalam segenap hidup kita. Yang terakhir dikatakan hormatilah semua orang. Ini terapan dalam hidup kita sebagai orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Baik, demikian firman Tuhan. Kita akan masuk proses lebih lanjut. Kita akan laksanakan perjamuan kudus. Dan untuk itu saya undang Bapak Ibu yang bertugas. Ya, sorry. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada roti dan anggur saat ini, puji Tuhan, ini anggurnya dari Israel langsung, ya. Puji Tuhan, dari Kana ya. Puji Tuhan. Seperti yang kami bawa waktu di Israel, itu juga dari Kana. Nah, oleh sebab itu saat ini mari manfaatkan waktu yang ada.
Oke, kita akan berdoa khusus untuk roti dan anggur, ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami telah menerima firman-Mu, dan saat ini juga kami akan menerima perjamuan kudus, menerima darah dan daging-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Biarlah kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan roti dan anggur ini agar menjadi berkat bagi kami saat kami boleh meminum, memakan roti dan minum anggur ini. Kami sedang memakan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu kembali teguhkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau membayar dengan saudara yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
Pastikan roti dan anggur ada di tangan kita. Persiapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan ini. Dengarkan dengan baik. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah semua. Pertimbangkan sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bapak Ibu, ada roti dan anggur di tangan kita. Roti yang di tangan kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, makanlah. Ingatlah bahwa tubuh Kristus terpecah-pecah, dagingnya tercabik-cabik oleh karena pelanggaran dunia ini, termasuk dosa saudara dan saya. Kemudian ada cawan di tangan kita angkat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa oleh tubuhnya yang tercabik-cabik dan darahnya yang tercurah, kita memperoleh penebusan. Karena begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu. Siapa yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Pengorbanan di kayu salib begitu berarti bagi kami ya Bapa. Engkau telah membebaskan kami dari kutuk dosa Taurat. Dan saat ini kami menjadi orang merdeka. Engkaulah Allah yang telah melakukannya bagi kami satu kali. Dan untuk itulah, untuk selama-lamanya, kami boleh hidup di dalam kebebasan. Kami boleh merdeka untuk melakukan kebenaran, bukan untuk melakukan kecemaran. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Lewat perjamuan ini kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang ada bersama dengan kami. Darah-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Tubuh-Mu menjadi bagian yang sangat penting bagi kami. Dan kami percaya bahwa kami adalah bagian daripada tubuh itu sendiri. Kami datang untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Karena kami adalah umat tebusan-Mu. Kami rindu supaya kehidupan kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang berdaulat senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diteguhkan kembali imannya. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang sudah melakukan perjamuan kudus. Kami percaya kami pulang dengan merdeka. Kami pulang dengan sukacita. Karena Engkaulah Allah yang menganugerahkan hidup bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya, yang diberkati kita katakan amin. Amin.